membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia periode 2018 hingga 2021 yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Dapen BIP, Bapak Nanang Hendarsa. Selamat datang, selamat sore. Selamat sore. Pak Nanang, apa kabar? Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Baik, ini menarik ya Pak ya untuk kita lihat terus pergerakan rupiah utamanya dalam beberapa waktu terakhir begitu ya. Level 15.600 ini terus disentuh oleh rupiah termasuk pada hari ini tadi di 16.605 begitu Pak ya kita lihat. Dan di satu sisi Anda melihat terkait dengan posisi rupiah yang ada saat ini dalam beberapa waktu belakang ini seperti apa Pak? Terima kasih. Memang kalau kita lihat pergerakan rupiah dalam beberapa hari terakhir, lonjakannya memang cukup signifikan ya. Tetapi pergerakan ini sesuatu yang memang tidak harus kita khawatirkan berlebihan karena di 2 tahun 3 tahun lalu pun waktu tahun 2020, 2021 itu memang sempat menyentuh juga ya di atas 15.000 bahkan di tahun 2020 pada saat ada COVID shock itu sempat ke di atas 16.000. Jadi yang penting adalah menurut saya dari sisi pergerakannya itu memang berjalan secara bertahap. Tidak ada pergerakan-pergerakan yang memang cukup signifikan dan ini memang bukan permasalahan domestik karena memang situasi globalnya yang dialami oleh juga seluruh mata uang lain. Jadi rupiah bukan sendirian, seluruh mata uang juga melemah. Oleh karena itu memang Bank Indonesia tetap harus ada di market untuk memastikan memang pergerakannya ini berjalan secara perlahan. Ya. Bukan masalah levelnya tetapi memastikan tidak ada kepanikan seperti itu. Oke, baik. Tadi maksud saya di 15.600-an begitu ya Pak ya. Dan di satu sisi memang kalau kita 15.000 ya betul. Nah, kemudian kalau kita lihat begitu Pak kondisinya yang ada saat ini kalau kita lihat lagi lebih dalam mungkin di level berapa sih Pak yang sebetulnya bisa diperhatikan ataupun juga menjadi istilahnya begitu ya bahwa BI mungkin harus melakukan intervensi lebih lagi begitu untuk posisi rupiah saat ini. Ya, beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Pertama tadi, bila ada level-level nilai menyentuh level-level yang bisa menimbulkan kepanikan, menimbulkan instability di sistem keuangan domestik. Saya yakin Bank Indonesia selalu melakukan simulasi. Kalau di level sekian, berapa impact-nya terhadap growth, berapa terhadap inflasi. Berdasarkan simulasi itu, maka akan dirumuskan kebijakan-kebijakan untuk menjaga rupiah harus di level berapa. Tetapi bukan berarti mati-matian untuk dijaga, karena bagaimanapun pergerakan rupiah itu sangat dipengaruhi oleh global dan kondisi fundamental ya. Jadi kalaupun intervensi kepada untuk lebih smoothing out dari pergerakan. Tapi tren memang ditentukan oleh kondisi fundamental, baik global maupun domestik. Oke, 15.600 saat ini menurut Anda memang masih di fundamental begitu ya Pak Nanang? Ya, artinya masih sesuai lah. Seperti itu. Oke, nah tapi di satu sisi kalau kita lihat begitu ya yang saat ini juga tengah menjadi perhatian masyarakat dan juga para pelaku pasar ini adalah terkait dengan pasar obligasi ya Pak yang telah mengalami guncangan juga dan sebetulnya kalau kita lihat tidak hanya di dalam negeri saja, di domestik saja tapi juga ini tengah terjadi juga di negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang dan juga negara-negara lainnya di mana yield untuk surat berharga negara ini juga tengah dalam posisi tinggi-tingginya begitu Pak di tengah aksi jual yang dilakukan. Seperti apa Anda melihat terkait dengan fenomena ini, Pak? Ya, memang ini kita akan menghadapi tantangan yang cukup lumayan berat barangkali nanti sampai 1 November pada saat FOMC digelar ya, karena ekspektasinya The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis point lagi, kemudian barangkali nanti akan stay for longer sampai pertengahan 2024 seperti itu. Nah, sebetulnya kenapa The Fed menaikkan cukup hawkish ya? Karena memang inflasi di US ini akan sulit untuk diturunkan menuju targetnya 2%. Dan
perkiraannya tahun ini mungkin tidak akan mencapai 2% seperti itu. Karena memang ada sisi demand pull dan cost push. Demand pull karena memang consumer spendingnya cukup strong. Mereka punya likuiditas yang cukup banyak karena konsekuensi dari QE yang dilakukan The Fed sendiri. Dengan likuiditas yang cukup banyak, saving yang cukup banyak, spendingnya akan tetap kuat seperti itu. Dan ini berdampak terhadap pasar tenaga kerja yang nanti malam kita akan lihat indikatornya akan keluar. Jadi dari sisi demand pull seperti itu. Nah dari sisi cost push kebetulan harga minyak memang lagi sedang meningkat. Ya, Jadi harga gas sekarang di retail di US kan juga sudah meningkat. Jadi dua hal ini dari sisi fundamental menyebabkan memang inflasi agak sulit untuk turun. Dikendalikan. Tapi ada isu terkait juga masalah supply demand treasury bond ya. Karena defisit fiskal US yang terus meningkat dengan debt ratio yang terus membengkak, artinya US government perlu mengisu treasury bond cukup banyak dan supply-nya akan banyak. Nah, demand-nya siapa? Demand-nya adalah kebanyakan adalah bank sentral. China, kemudian Jepang yang paling besar-besar. Dan kebetulan kemarin berbarengan menjual juga. Di samping itu ada faktor spekulasi. Banyak hedge fund yang building short position di treasury bond ketika menghadapi FOMC. Ya, karena ekspektasinya tadi ya karena masih mereka akan short posisi sampai Fed menggelar FOMC 1 November nanti, kemudian dia melakukan cover position. Ya. Biasanya setelah 1 November posisinya akan berbalik. Jadi memang tekanan ke atas di yield ini memang masih akan terjadi, banyak memperkirakan ke 5% dan sebagainya. Tapi impact-nya memang harus kita waspadai kalau yield tinggi itu. Karena akan berdampak ke global. Oke, nah ini kemudian langkah apa yang mungkin bisa diantisipasi begitu Pak tadi melihat kondisi yang ada saat ini. Artinya kan memang di satu sisi juga masih terus menanti dan mungkin ini juga masih akan terus berlangsung begitu ya sehingga hingga nanti di saat keputusan The Fed dilakukan begitu ya aksi tadi jual kemudian juga short dari para pelaku pasar. Nah, kemudian mungkin skenario apa begitu ketika nanti posisi highest-nya ini bisa terjadi dan apa yang bisa diantisipasi begitu untuk menghadapi kondisi ini? Kalau kita lihat di tahun 2022, yield 10 tahun SBN kita sempat ke 7,4%. Dan pada saat itu banyak bank-bank yang pegang SBN ya cukup banyak. Itu juga mulai istilahnya mengkhawatirkan karena tentu dari sisi valuasi mark to market mereka akan kena unrealized loss seperti itu. Nah, belajar dari situ, memang kita harus lebih hati-hati, terutama dalam jangka pendek ini, dalam bagaimana kita bisa memanage portfolio, terutama bagi lembaga-lembaga keuangan termasuk bank. Jadi memang kehati-hatian perlu, karena memang masih uncertain ini volatility-nya, terutama yield di US ini barangkali pressure-nya masih akan terus meningkat. Yield kita sempat turun di awal 2023 ke 6,4% dan memang pada saat itu juga banyak yang membeli lagi gitu kan. Sehingga ketika sekarang naik mungkin ini akan menghadapkan balance sheet beberapa lembaga keuangan kita dalam kondisi tertekan seperti itu. Nah, ini yang pelajaran yang barangkali harus kita cermati dalam jangka pendek. Yield ini tentunya akan berdampak. Karena kalau yield SBN juga terus meningkat, ini akan berdampak kepada cost of borrowing korporasi. Iya, betul. Itu. Dan itu tentunya tidak baik bagi pembiayaan ekonomi. Dampaknya bisa besar juga begitu ya Pak ya kepada masyarakat. Dan di satu sisi begitu kalau kita lihat kan memang tampaknya yang sikap yang diambil oleh para pelaku pasar saat ini mungkin tengah menjual karena mengharapkan nanti pemerintah akan mencetak utang lagi baru begitu ya dengan yield yang lebih tinggi lagi di tengah suku bunga yang juga lebih tinggi. Ini ekspektasi dan juga mungkin mindset ya dari para pelaku pasar saat ini. Tapi mungkin bargaining power yang akhirnya bisa dimiliki oleh regulator, otoritas begitu di tengah kondisi ini seperti apa Pak? Jadi kalau kita lihat memang pergerakan SBN kita juga tidak terlepas dari supply demand. Sekarang supply-nya siapa? Tentunya pemerintah ya. Pemerintah kalau defisitnya di 2023 bisa mencapai katakanlah 1,7%, artinya untuk memfinancing defisit itu juga akan rendah.
kalau saya melihat mungkin ada sisa sekitar 150 sampai 170 triliun lagi sampai akhir tahun untuk dilelang. Tapi kalau defisitnya mungkin 2,7% mungkin agak besar gitu. Nah pemerintah juga mungkin nanti akan ngelihat apakah akan diterbitkan melalui lelang ke dalam bentuk lelang seperti biasa untuk lembaga keuangan atau menerbitkan retail. Karena menerbitkan retail bond ini menurut saya dibeli oleh orang-orang yang memang menyimpan uang kan, tidak diperdagangkan. Jadi lebih safe ya, lebih lebih safe aman. seperti itu. Apakah nanti misalnya di penerbitan ori yang akan datang akan lebih banyak lagi penerbitannya, sementara biasanya lelang itu sampai pekan pertama sampai Desember itu udah selesai. Jadi mudah-mudahan suplainya tidak banyak. Demand-nya menurut saya masih akan banyak dari Dapen, dari insurance. Karena sebetulnya liquidity di kita ini di Indonesia udah menurun dibanding 2002 lalu. Tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang sekarang hanya 6%. Kemudian rasio alat likuid terhadap DPK juga yang 2022 itu sekitar 34, sekarang 26. Memang likuiditas sudah menurun, tapi menurut saya masih cukup untuk sebagai pendrive demand. Dan yang terakhir adalah asing. Asing ini juga akan menentukan bagaimana pergerakan yield seperti itu. Oke, nah tapi dari asing sendiri mungkin mindsetnya akan seperti apa Pak? Karena balik lagi gitu kan, saat ini juga tidak hanya Indonesia saja, tapi juga kita bisa compare juga dengan negara-negara lain dengan kondisi yang ada saat ini. Pak. Nah, memang asing ini sulitnya, mereka akan compare kan antara yield treasury bond dengan yield SBN. Kalau spreadnya udah kompres, tentunya dia tidak akan masuk. Ya. Kalau dia masuk ke Indonesia dengan yield katakanlah yang 5 tahun di 6% ya, 6,5%, 6,8%, dia juga cost of borrowing-nya di luar itu tinggi. Ya. Sehingga kalau masuk ke Indonesia dengan yield yang cukup rendah, mungkin tidak menarik seperti itu. Ya. Sehingga makanya memang pergerakan yield US Treasury akan selalu sama dengan yield di SBN kita, akan selalu terjadi pergerakan searah, karena memang ini menggambarkan spread risk premium antara dua negara yang harus dikompensir untuk investor kan seperti itu. Di samping itu tentunya juga masalah rupiah, karena kalau rupiahnya terlalu mahal ya itu juga mereka tidak akan masuk. Jadi makanya nilai tukar ini juga esensial ya. Harus dibiarkan lebih agak fleksibel supaya kalau misalnya begitu melemah asing bisa masuk gitu. Ya. Karena kalau misalnya mereka masuk di rupiah yang terlalu menguat, kemudian keluar pada saat melemah, ada currency risk di situ yang ditanggung. Oke, jadi perlu diberikan ruang begitu ya untuk pergerakannya. Pergerakannya lebih fleksibel. Agar tadi untuk investor juga khususnya asing begitu ya Pak ya, bisa lebih fleksibel juga begitu ya melakukan aksi-aksi begitu ya di market kita. Meskipun memang ini adalah fenomena global. Jadi bukan hanya ke Indonesia mereka belum masuk, tapi ke seluruh emerging market. Karena memang di US sekarang memang sedang tinggi. Makanya semakin menantang tentunya ya posisi saat ini.